Hasbi, dan untuk siang ini saya akan mengisi coding talk kali ini ya. Jadi materi kita itu adalah menggunakan state management provider. Jadi state management provider itu salah satu dari banyak state management yang ada di Flutter, seperti Block atau BLOC, Redux, Riverpod, dan saya akan membahas state management provider ya. Mungkin langsung saya mulai aja ya. Sebentar, saya akan share screen. Nah, kita bisa langsung buka aja Visual Studio Code kita. Kita bisa buat project baru aja. Nah, di sini bakal saya namain in provider tersize ya. Nah, kita tunggu aja aplikasinya sampai ke buat. Nah, di sini aplikasinya udah kebuat ya. Jadi kita bakal rapihin dulu sama kita buat struktur dari project kita ini. Jadi kita bisa hapus saja nih yang di kelas MyApp. Kita hapus tim datanya. Kita hapus juga title-nya boleh. Di sini kita bisa hapus saja nih kelas My Homepage-nya sampai bawah. Nah, di sini kan error ya. Kita soalnya My Homepage-nya udah kita hapus. Kita bisa hapus saja nih. Nah, sekarang kita bakal buat struktur dari project kita dulu ya. Kita buat folder baru. Pertama itu model. Buat model kita nanti kita bakal buat list. Yang kedua itu ada screen. Yang ketiga itu ada widget. Nah, di screen ini kita bakal buat namanya sebuah file baru, yaitu overview screen ya, untuk tampilan awal. Namanya ya overview screen.dart. Nah, di sini kita bisa isi sebuah stateless widget aja. Kita namain overview screen. Nah, terus di main dart-nya kita isi aja home-nya, yaitu overview screen. Nah, ini udah auto import. Nah, habis itu kita bakal buat screen untuk detail nanti ya. Itu detail screen.dart. Nah, ini nanti kita diemin dulu aja. Terus kita buat model kita, yaitu model.dart aja. Mungkin kita bisa jalanin dulu aja ya di emulator. Ini bakal saya running dulu aplikasinya. Run without debug aja. Nah, kita sambil tunggu aja ya, sampai aplikasinya udah keinstall di emulator kita. Untuk awal ini kita bakal buat sebuah list dulu tanpa state management provider ya. Jadi biar ada gambarannya. Jadi tanpa state management, dan
kita pakai state management nanti. Perbedaannya itu gimana? Kita bakal buat yang tanpa state management dulu. Kita tunggu aja nih. Nah, ini udah keren ya. Karena ini item doang, gara-gara kita belum kasih scaffold di overview screen kita. Nah, ini kita hapus dulu. Terus kita import material. Kita return scaffold dulu ya. Coba kita hot reload. Nah, di sini udah putih ya. Sekarang kita bakal buat tampilannya dulu aja. Tampilan kita bakal buat sebuah list tanpa state management. Jadi kita buat sebuah app bar aja. Saya matiin dulu GitHub Copilot-nya. Nah, ini ada app bar. Kita buat app bar aja. Title-nya itu kita kasih teks. Yang teksnya itu overview screen. Nah, kita hot reload. Nah, di sini udah ada ya. Mungkin kita bakal hapus dulu nih ininya. Ada tulisan debug ya. Kita tulis debug show cek benernya false. Udah kelihatan lebih rapi. Nah, terus di dalam scaffoldnya ini kita buat body kita, yaitu sebuah kolom. Nah, kita buat children-nya. Nah, terus kita buat list aja ya. Kita makainya list view builder. Nah, sebelum kita buat listnya nih, kita bakal buat model kita dulu. Jadi kita pindah ke file model kita, terus kita buat sebuah kelas. Nah, kelas model ya. Model langsung aja. Nah, terus kita buat dari dalam model ini ada title, di situ string description, terus kita buat sama image ya. Image kita ambil dari internet nanti, image URL. Nah, terus kita buat konstruktornya. Nah, jadi kita isi aja deh, require this.title, terus require this.description, nah satu lagi require this.image URL. Nah, ini kita udah jadi model kita. Jadi bakal ada title-nya, bakal ada description, dan bakal ada image URL. Nah, di situ kita bakal buat data kita dulu aja nih. Di overview screen, kita bisa buat sebuah list ya. Ini tuh list dari model kita, list of model. Kita namain list dari list data aja, kita namain list data. Data dengan list.generate. Nah, kita pakai generate aja. Oh, ini mungkin peletakannya di bawah sini ya. Nah, ini length-nya mungkin kita isi 10 aja ya, 10. Nah, terus kita ini kita buat dari modelnya. Nah, ini index, kita langsung return aja model kita. Nah, model kita kan butuh tadi title, description, sama image URL ya. Nah, kita bisa isi aja nih. Karena tipenya string semuanya, kita kasih tanda kutip aja. Mungkin kita kasih ini title, jadi
title 1 gitu ya. Kita mulai dari 1, kita bisa pakai string interpolation aja. Kita panggil index plus 1. Jadi dimulai dari 1. Nah, ini description. Kita bisa isi mungkin ini adalah description pertama. Sama aja kita kasih index plus 1. Nah, untuk image URL-nya kita ambil dari ini ya, namanya dari Pixum, di https pixum.photos. Nah, ini itu slash, ini mungkin ukurannya ya. Terus kita stempelnya random dan kita panggil indeksnya. Nah, ini untuk data kita ya. Nah, sekarang kita udah bisa buat list view kita. Ini item builder ini dia butuh konteks dan indeks ya. Kita isi aja konteks, indeks. Nah, itu item count-nya, jumlah itemnya ini kita ambil dari list data dot length, jadi 10 ya. Nah, ini kita kasih physics ya, biar lebih enak dipandang. Nanti kita kasih aja bouncing scroll physics. Nah, habis itu kita return. Kita return apa? Jadi kita misalnya kita return sebuah, kita pisahin aja nih. Kita ke widget. Nah, ini guna penggunaan folder widget ini. Jadi daripada isi, ini misalnya saya isi card ya. Nah, card ini butuh misalnya, card ini ada apa aja nih? Mungkin di sininya, oh kita bukan pakai card ya, kita pakai namanya list style. Nah, style ini mungkin butuh title ya. Kita bisa ambil dari list data, index, kita panggil deh, yaitu title-nya misalnya. Nah, ini kenapa nih ada error? Hmm. Hmm. Oh ya, ini. Nah, di ininya juga kita kasih sering wrap ya. True. Nah, ini udah keluar nih list kita. Tapi biar lebih rapi, kita bakal pisahin ke widget baru. Jadi kita bakal namain aja item list. Nah, sekarang kita ke widget, kita buat file baru, yaitu mungkin item underscore list dot dat. Nah, ini kita bisa buat stateless yang namanya item list. Nah, sekarang di return ini, kita buat aja deh. Kita buat importnya. Tinggal kontrol titik. Nah, ini biasanya kan kita return scaffold ya. Nah, ini kita return langsung aja. Kita return langsung list style. Nah, list style. Nah, ntar kita passing data nih. Jadi kita buat konstruktornya di sini, final string title, kita buat final string description, kita singkat aja desk, terus kita final string image URL. Nah, ini error, kita bisa kontrol titik aja. Nah, otomatis nanti kan di overview-nya ini pas kita manggil item list, dia butuh 3 konstruktor tersebut. Nah, ini kita buat di sini dulu aja. Nah, kita mungkin pertama kita kasih gambarnya ya, main leading. Nah, di situ kita kasih circle avatar.
kita kasih background image. Background image-nya itu dari network image. Nah, source-nya itu dari ini kita nih, konstruktor kita isi aja image URL. Nah, ini kita kasih besarnya itu radius 30 ya. Nah, di situ ada title. Title ini kita isi teks ya. Teks, yaitu dari konstruktor kita title. Nah, satu lagi description, berarti subtitle ya. Kalau di list ini, kita isi aja teks. Habis itu kita kasih description. Nah, item kita udah jadi nih. Tinggal di overview screen-nya aja. Nah, dia kan butuh title, description, sama image URL. Nah, kita passing data deh ke list kita. Jadi, isi aja teks. Title ini isi string ya. Jadi, kita tinggal isi list data index dot title kita. Nah, gini. Sama seperti description-nya. Panggil list data dari index, kita isi description. Nah, terus tinggal image URL. Panggil list data dari indeksnya dot image URL. Nah, coba kita refresh ya aplikasi kita. Nah, di sini udah dapat nih. Nah, di sini overflow ya. Mungkin di kolomnya ini kita urap dengan single child scroll queue. Kita refresh. Nah, ini jadi nih list kita. Oh, ini fotonya nggak dapat ya. Coba saya cek dulu. Oh, di sini bukan pakai slash ya, pixum slash foto, tapi pixum titik foto. Coba kita refresh. Nah, ini udah dapat nih foto-foto kita ya. Nah, terus kita misalnya ketika klik ini, ketika kita klik listnya, kita bakal ke halaman detail. Nah, jadi di itemnya ini kita bungkus saja pakai widget well namanya. Nah, ketika di on tab, nah, kita bakal pakai root ya, bukan pakai navigator. Kayak navigator biasa gitu. Kita pakai root. Jadi caranya di item kita kita buat namanya navigator dot push named namanya kalau pakai root itu. Nah, ini tinggal kita isi root name-nya. Nah, mungkin root name-nya ini kita bisa dari overview screen ya. Detail screen. Nah, di detail ini kita buat dulu ya kelasnya. Mungkin sederhana dulu aja. In detail screen. Nah, terus kita buat deh nama dari root name-nya kita. Jadi kita bisa namain dengan static cons. Nah, static cons root name sama dengan, nah tinggal kita isi aja apa nama rootnya. Jadi slash detail screen. Nah, begini. Nah, ini push kita importnya material. Kita kasih scaffold di sini dulu. Nah, kita udah dapat nih detail screen namanya. Jadi cara manggilnya gimana? Kita panggil nama kelasnya detail screen, pick root name. Nah, begini. Coba kita hot reload. Nah, ini kenapa belum bisa nih? Harusnya udah bisa ya. Mungkin harus di refresh. Coba kita klik lagi list kita. Oh, belum ya.
Nih, kenapa nih? Tunggu sebentar. Nah, nanti ketika kita klik list kita bakal nge-send title kita ya. Mungkin cara nge-sendnya ini kita pakai namanya argumen. Arguments. Nah, arguments ini kita isi aja title. Nah, habis itu cara nangkepnya gimana di halaman detailnya. Nah, mungkin kita kasih body dulu aja nih. Bodinya itu center, berasal dari text kita ya. Nah, cara ngambilnya itu ketika kita send, kalau pakai root, itu jadi, nah, kita buat sebuah variabel baru aja, misalnya kita bakal nge-get title kita kan, final title, sama dengan modal root. Nah, modal root titik of context dot, nah, di sini dot settings titik arguments. Nah, string, jangan lupa. Nah, di sini error kita kasih tanda seru aja. Nah, di sini error karena tadi belum bisa rootnya. Nah, karena kita belum pasang nih di sini di main.dart-nya. Kita di bawah home nih, kita root aja, roots. Nah, root ini tuh tipenya map ya. Jadi ini. Nah, baru kita isi. Jadi caranya kita panggil seperti sebelumnya detail screen dot root name. Nah, sini konteks. Nah, ini mau kemana? Ini kurang titik 2. Nah, kita mau ke detail screen. Nah, jadi teksnya kita isi title. Coba ya. Jika ini diklik, nah, udah masuk nih ke halaman detail. Kira-kira seperti itu. Nah, ini title 3 sesuai dengan titlenya. Nah, sekarang kita udah buat list dari model dengan cara biasa ya, tanpa state management. Nah, sekarang kita bakal buat menjadi state management. Gimana nih? Jadi bisa kita lihat nih, ini di list view kita nih, kan ada return item list. Nah, item list ini dia butuh parameter nih, butuh constructor, title, description, nama image URL. Nah, ketika kita panggil, kita passing data kan, kita passing data ke item ini, per item. Jadi passing data lagi, nah pas di item ini, kan butuh data juga. Nah, sekarang kita bakal pakai state management provider. Jadi, kita bisa efisien gitu untuk passing data. Jadi kita nggak perlu lagi nih nanti konstruktor kayak gini. Jadi bisa lebih efisien gitu. Nah, mungkin kita bisa install dulu ya package-nya. Jadi di package di website Capdev, kita cari aja nih provider namanya. Nah, dari yang ini nih, popularity-nya 100%. Nah, kita copy, situ kita taruh di terminal aja, kita install. Nah, ini udah keinstall ya provider kita. Nah, sekarang kita bakal buat folder baru untuk data-data yang bakal kita provide gitu. Ini kita new folder namanya provider. Nah, dalam provider ini kita buat file baru nih. Data apa yang kita mau provide. Misalnya data, kita kasih namanya data provider. .dart. Nah, isi apa di sini? Kita bisa isi dengan, karena kita pakai provider ya.
Jadi misalnya kita buat kelas aja, kelas data provider. Nah, di sini kita pakai namanya itu with. Jadi dengan change notifier. Kita kasih kurung berawal. Nah, sekarang kita bakal buat di sini importnya material ya. Nah, ini kita bakal nge-get data kita dulu. Kita buat sebuah mungkin list ya. Karena kita list, kita mungkin bakal buat list aja nih. List of model kita. Model namanya kita buat private di sini. Data list. Nah, kita buat kosong dulu. Nah, di situ kita buat getternya. Biar ini nggak langsung diakses nanti. Jadi caranya itu buat lagi list of model get. Nah, nama variabelnya mungkin get data list ya. Nah, begini. Nah, kita return di sini yang private ini. List. Nah, ini kita udah jadi nih, gini doang providernya. Itu kita bisa buat di main.dart ini, karena kan kita pakai provider. Nah, di material app-nya ini kita bungkus get yang namanya itu change notifier provider. Nah, di sini dia butuh apa nih yang required, yaitu create. Nah, apa sih yang mau kita create itu? Nah, jadi kan kita udah pakai provider ya. Jadi data-datanya ini kita panggil aja namanya yang provider kita yang udah kita buat, data provider. Nah, di situ nih kita bisa di item dulu nih, di item. Nah, kita bakal buat di sini ini kita ya, providernya. Kita jadi nggak usah passing-passing data. Oh, bukan. Jadi di listnya. Nah, di listnya ini kan di screen, overview screen. Nah, di list ini kita passing data. Mungkin kita bisa ekstrak widget kita dulu nih. List view builder-nya kita ekstrak widget yang namanya mungkin list data ya misalnya. List data. Nah, kelas list data ini kita bisa cut aja. Kita masukin nanti ke folder widget. Mana nih? Nah, ini semua kita bisa cut aja. Nah, kita di folder widget kita buat file baru, yaitu namanya list data.dart. Kita paste aja deh. Nah, jangan lupa di sini import material. Ini kita import juga. Nah, import juga. Nah, jangan lupa juga diimport soalnya udah beda folder. Nah, jika udah kayak gini kan, jadi kita bisa hapus aja nih list data kita di sini di overview screen, karena kita nanti bakal pakai provider. Kita bisa hapus list data. Nah, terus di itemnya ini kita juga nggak usah buat final list data ini. Nah, terus gimana? Required kita juga hapus. Jadi itu cara buat providernya, kita pakai provider.ofContext. Nah, di sini jadi caranya pertama kita nge-get provider dulu. Misalnya get provider kita. Caranya itu mungkin kita buat sebuah final variable namanya data list. Nah,
cara nge-getnya ini kita panggil aja provider. Nah, yang ini nih, auto import dot titik of. Nah, kan of context. Jadi of apa nih? Dari data provider kita. Dari data provider kita. Nah, ini jangan lupa kasih. Ini konteksnya kenapa error. Oh iya, jadi bukan di dalam sini ya, saya salah. Jadi ada di dalam widget build ini. Nah, di situ kita udah dapat providernya, terus kita panggil aja deh, kita get lagi data listnya, kita panggil si di provider ini, kita panggil get data list ini. Jadi final, mungkin namanya all data ya, sama dengan data list yang dari atas ini, ketik, nah get data list. Nah, ini. Jadi data list ini kan udah provider, tinggal kita get aja variabel yang dari getter variabel private ini. Nah, jadi udah deh, kita tinggal item count ini kan tadi masih list data ya, kita bisa hapus saja, kita ganti sama all data. Kita udah pakai state management provider nih, jadi di list data kita nanti udah kosong, nggak ngepas apa-apa, nggak ngepassing data apa-apa lagi. Nah, sini kita bisa refresh ya. Nah, kenapa nih jadi hilang? Nah, soalnya di provider kita nih masih kosong nih data listnya, masih list kosong. Nah, kita bisa isi aja nih list.generate yang ada di overview screen kita. Nah, list generate kita, nah sampai sini kita cut, terus yang list of model ini kita bisa hapus saja. Terus kita balik ke provider kita. Nah, ini kan data list masih list kosong ya, kita paste aja nih seperti ini. Coba kita restart. Nah, kita udah pakai state management provider nih. Jadi kita di item list, di item list, di list kita, jadi list data nih. Nah, list data kita udah pakai provider. Jadi kita nggak usah buat kayak final model kita, terus otomatis nanti di ini juga butuh kan. Seperti itu. Nah, misalnya kita klik nih, kita kan udah passing data lewat argumen ya, lewat root. Nah, jadi misalnya gimana nih kalau mau akses deskripsinya juga sama gambar. Nah, kalau kita di item ini, masa kita ini misalnya kita description, terus kita image, nah ini terlalu banyak. Nah, mungkin kita bisa passing title-nya aja. Kita bisa passing title-nya aja, terus nanti pas di detail screen ini, kita bisa buat nih, misalnya karena kita udah dapet title-nya nih, ini kan udah dapet title. Nah, kita buat aja nih final, misalnya get data dengan di providernya kita isi dengan provider of context. Nah, ini of dari data provider. Nah, itu konteks kita isi dengan ini get data list. Nah, sebentar. Nah, terus kita pakai namanya ini firstware. Jadi setiap elemennya ini elemen
dot title sama dengan title. Nah, jadi kita udah bisa dapat nih data dari provider kita melewati lewat dari title kita. Kita coba ya. Mungkin ini bodinya kolom aja. Di sini kita isi children. Ini kita circle avatar ya. Circle avatar dari background image. Nah, di sini source-nya kita isi get data dari variabel yang ini. Kita isi titik. Nah, image URL. Bisa nggak? Coba. Kita isi radiusnya mungkin 35. Hot restart. Nah, dapat deh. Kita dapat image URL-nya tanpa kita passing dari argumennya. Jadi kita ngirim argumen title kita aja. Kita ngirim ke halaman detail, kita passing title kita aja. Nah, terus kan di detail kita udah dapet kan title nih dari argumen. Nah, terus kita bisa pakai provider untuk nge-get semua data kita yang dari model. Nah, ini mungkin kita kasih main access alignment-nya itu center ya. Ini udah ke center, mungkin ini kita bisa gedein lagi. 55 ya. Nah, terus kita kasih cross axis-nya juga center. Oh, ini kenapa nih? Kita juga bisa get title-nya juga seperti tadi. Text. Text ini bisa title aja ya dari variabel ini. Dari variabel yang di atas ini. Nah, title 1. Kalau title 2, nah ini juga udah sesuai. Terus misalnya kita get description-nya. Di sini kita kasih size box aja nih. Kasih height-nya sekitar 10. Nah, terus di sini kita kasih text. Nah, text-nya ini dari get data dot description. Nah, di sini ada .html, hapus aja nih. Nah, ini adalah description 2. Ini mungkin kita kasih jarak lagi. Di sini kita bisa copy aja size box kita. Nah, mungkin kita ke tengahin ya. Jadi mungkin kolom diurap dengan center. Nah, jadi deh. Kita udah membuat list dan kita udah menerapkan juga state management provider. Nah, ini udah sesuai ya data-datanya ini. Title 2, description-nya juga udah sama sesuai description-nya. Ini adalah description 3, 4, dan seterusnya juga. Mungkin seperti ini ya, state management provider. Jadi kita buat sebuah list kita pisahkan. Di list ini kita nggak usah buat apa-apa gitu. Kita buat provider aja. Kita nggak usah buat konstruktor lagi. Jadi ntar passing data lagi di sini. Jadi itu kurang efisien. Jadi lebih efisiennya kita pakai provider ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Mas, mau nanya. Boleh Mas. Kalau misalnya kita pakai provider ini, dia khusus apa namanya, memang untuk menangani proyek besar atau proyek kecil, gimana? Untuk proyek besar, apakah bisa menangani kita pakai provider gitu? Bisa Mas. Jadi justru untuk proyek besar ya, mungkin pakai provider lebih bagus Mas. Jadi Masnya nggak usah capek-capek lagi isi nanti di sininya pas kita udah pisahin butuh konstruktor lagi. Jadi mungkin bagus juga untuk project besar sih Mas.
Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu aja sih dari materi saya tentang state management provider. Nanti ini source code-nya bakal saya upload ke GitHub ya. Nanti saya share di grup. Baik, terima kasih Mas. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mungkin ngejelasinnya terlalu cepat. Jadi mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.